Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi zaman praaksara tentang masa Mesolitikum. Apa itu zaman Mesolitikum? Zaman Mesolitikum atau disebut juga sebagai zaman Batu Madya merupakan periode perkembangan teknologi manusia setelah zaman Batu Tua dan sebelum zaman Batu Muda. Perkembangan kebudayaan ini berlangsung lebih cepat. Keadaan alam di zaman ini juga lebih stabil sehingga manusia bisa hidup dengan lebih tenang. Selanjutnya, manusia pada zaman Mesolitikum. Manusia pendukung zaman Mesolitikum adalah bangsa Melanozoik. Manusia di zaman ini memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan manusia purba zaman sebelumnya. Selanjutnya, ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama, sudah hidup menetap. Manusia di zaman ini sudah mulai hidup menetap. Mereka tinggal di gua, pinggir sungai ataupun pinggir pantai. Yang kedua, memiliki kemampuan bercocok tanam, namun dengan teknik yang masih sangat sederhana. Ketiga, sudah mengenal kerajinan. Manusia pada zaman ini sudah mampu membuat gerabah dari tanah liat. Yang keempat, menerapkan sistem mengumpulkan makanan atau food gathering. Yang kelima, tekstur perkakas yang mereka buat sedikit lebih halus dibanding zaman sebelumnya. Yang keenam, memiliki peninggalan lukisan pada dinding gua. Lukisan tapak tangan ini diperkirakan merupakan bagian dari ritual agama untuk keperluan ilmu dukun atau untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Lukisan pada dinding gua ini juga merupakan bukti bahwa manusia zaman Mesolitikum sudah mengenal kepercayaan, yaitu menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang terakhir, ditemukannya Jokgen-Modinger atau tumpukan sampah dapur, berupa tumpukan fosil kulit kerang atau siput yang membentuk bukit setinggi kurang lebih 7 meter. Kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama ada kebudayaan Pakson. Kebudayaan Pakson merupakan kebudayaan yang ditemukan dalam bukit karang serta gua di Indochina, Sumatera Timur, serta di Malaka. Dalam peninggalan ini, mayat seseorang yang meninggal akan diposisikan dengan keadaan berjongkok. Selain diatur posisinya, mayat peninggalan zaman ini juga diberi cat warna merah. Konon hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan hayat kepada mereka yang masih hidup. Dalam kebudayaan ini ditemukan juga batu giling. Yang kedua ada kebudayaan kapak genggam dalam Jokgen-Modinger. Pada tahun 1925, Dr. Van Steen-Kallenfels melakukan penelitian pada Jokgen-Modinger yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, tepatnya pantai antara Langsa dan Medan. Jokgen-Modinger merupakan sampah dapur peninggalan manusia zaman purba Mesolitikum. Dalam tumpukan kerang ini juga ditemukan kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan berbeda dengan kapak genggam zaman Paleolitikum. Kapak genggam ini dinamakan kapak Sumatera. Yang ketiga ada sampung bone culture. Sampung bone culture ini adalah alat dari batu yang digunakan pada zaman Mesolitikum yang rata-rata terbuat dari batu dan tulang serta tanduk rusa. Peninggalan kebudayaan Mesolitikum lainnya ada kapak pendek, batu pipisan, mata panah bergerigi, serta kebudayaan Toala. Kebudayaan Toala ini merupakan kebudayaan di mana alat-alat kehidupan manusia berasal dari batuan yang menyerupai batu api dari Eropa. Contohnya batu kalson, jaspin, obsidian, atau batu kapur. Pada kebudayaan Toala, mayat orang yang meninggal akan dikuburkan dalam gua. Setelah tulang mayat tersebut mengering, maka akan diambil kembali dan diberikan kepada keluarganya sebagai kenang-kenangan. Kaum perempuan pada masa itu biasanya menjadikan tulang tersebut sebagai kalung atau perhiasan lainnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman, pembahasan zaman praaksara masa Mesolitikum. Selanjutnya, jika ada waktu, saya akan menyampaikan zaman praaksara masa yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.